Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Segenap para guru, para masyayikh, para kiai, para habaib yang amat sangat saya muliakan dan hormati, teriring doa untuk guru-guru kita, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna, sehat lahir dan batin, istiqomah untuk membimbing kita agar selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Segenap para pengurus DKM dan yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya yang sangat saya hormati dan muliakan. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bisa dapat bertemu, berjumpa dan bersilaturahim di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja selesai kita melaksanakan satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat maghrib. Dan alhamdulillah dengan izinnya pula kita mampu melaksanakan salat maghrib ini dengan berjamaah. Alhamdulillah. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'i wa isrina darajah. Sembahyang dilakukan dengan berjamaah nilainya 27 kali dibandingkan dengan yang tidak berjamaah. Subhanallah. Mudah-mudahan diterima salat kita, amalan-amalan kita, segala kekurangan dalam ibadah kita, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah. Ada doa yang sering kita dengar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah salat-salat kami. Terimalah puasa kami, terimalah seluruh amal ibadah kami. Insya Allah. Ditutup doa itu dengan satu kalimat indah. Wa tammim taksirana ya Allah. Dan sempurnakanlah segala kekurangan ibadah kami. Masya Allah. Kira-kira ibadah kita ada kurangnya enggak, Bang? Ada kurangnya enggak? Banyak. Banyak aja apa banyak banget? Allahu Akbar. Mudah-mudahan dimaafkan dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya diberikan kepercayaan untuk mengisi waktu yang baik ini, bainal isyain, antara maghrib dan isya ini, untuk mengkaji satu kitab yang disusun oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, yakni kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu faqala ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Wa'lam anna sarafal mu'mini qiyamuhu bil laili wa izzahu istighna'uhu anin nas. Rawahul Baihaqi an Jabir radhiyallahu an. Hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, didapatkan ini hadis dari salah seorang sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir adalah merupakan salah satu di antara sekian banyak sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad. Beliau termasuk sahabat yang cukup dekat hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang kepada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu ini. Selain memang orangnya pintar, selain memang orangnya gagah, beliau juga adalah seorang yang pemberani. Makanya beberapa peperangan yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Jabir selalu ikut. Kecuali konon katanya di perang Badar dan perang Uhud, beliau tidak ikut di sana. Tapi selain daripada itu, Sayyidina Jabir ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa semangatnya beliau di dalam rangka untuk memperjuangkan Islam di masa itu. Nah, Sayyidina Jabir termasuk salah satu di antara sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad yang mendapatkan hadis langsung dari Rasulullah. Banyak mendapatkan itu. Banyak di sini di atas 1000 hadis. Konon Sayyidina Jabir radhiyallahu an, beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah itu kurang lebih 1540 hadis. Langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah, satu di antara hadis itu adalah hadis yang akan kita baca ini. Yang akan kita coba, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, atani Jibrilu, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Malaikat Jibril kita tahu bukan hanya sekedar malaikat, tapi dia juga Sayyidul Malaikah, pemimpin di antara para malaikat. Di antara semua malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah, pemimpinnya adalah malaikat Jibril. Datang satu masa kepada baginda Nabi Muhammad. Faqala, kemudian berkata, malaikat Jibril memberikan pesan, memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad. Jibril datang memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad. Yang artinya itu juga adalah nasihat untuk kita sebagai umatnya. Apa nasihat itu? Faqala, kemudian berkata ini malaikat Jibril, ya Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, datang itu malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata kepada aku, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, silahkan. Fa innaka mayyitun. Tapi jangan lupa kamu pasti apa? Mati. Di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, kita boleh mengisi kehidupan kita ini sesuka hati kita, silahkan. Di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini, kita boleh mengisi kehidupan ini menuruti hawa nafsu kita, silakan. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan. Fa innaka mayyitun, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Dan kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru kematian itu adalah awal daripada kehidupan kita selanjutnya, di mana kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah daripada kehidupan kita. Betul? Halo? Assalamualaikum. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan. Turuti hawa nafsumu dalam menjalani kehidupan ini, silakan. Hidup sesuka hati kamu, tapi jangan lupa kamu pasti mati. Maaf Bapak Ibu sekalian, setiap yang punya awal pasti punya akhir.
Setiap yang ada permulaannya pasti akan ada penghabisannya. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan di alam dunia ini. Siapapun kita, apapun status sosial kita, cepat ataupun lambat, kita pasti akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin zaikatul maut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah ilustrasi. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian itu laksana sebuah pintu. Dan setiap manusia akan masuk ke dalam pintu kematian itu. Cepat ataupun lambat. Siap ataupun tidak siap. Maka dia akan masuk ke dalam pintu kematian itu. Tuakah dia? Mudakah dia? Sehatkah dia? Sakitkah dia? Kayakah dia? Miskinkah dia? Cepat ataupun lambat pasti akan memasuki pintu kematian itu. Boleh kita hidup semua kita. Silakan Pak. Boleh kita turuti hawa nafsu kita dalam menjalani kehidupan ini. Silahkan, kata malaikat Jibril. Tapi jangan lupa kita pasti akan mati. Dan kematian ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan kita. Tapi bagi kita orang yang beriman, kematian ini bukan merupakan sesuatu yang perlu kita khawatirkan, Pak. Karena memang ini adalah sebuah sunatullah, hukum yang memang sudah pasti akan terjadi. Betul? Iya. Bagi kita orang-orang yang beriman, kematian itu bukan sesuatu yang perlu kita takuti. Cepat ataupun lambat, kita siap ataupun tidak siap, pasti kita akan mengalami kematian itu. Tapi masalahnya bagi kita orang yang beriman, ini kebetulan hari Jumat. Tadi kita sholat Jumat, betul ya? Di dalam melaksanakan sholat Jumat, itu ada pesan moral yang selalu disampaikan oleh para khutbah di dalam menyampaikan khutbahnya. Di dalam isi khutbah itu ada pesan moral, ada wasiat yang harus disampaikan di dalam khutbah itu. Dan pesan ini disampaikan dari sejak zaman baginda Nabi Muhammad. Ketika beliau menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ketika beliau meninggal dunia, dilanjuti oleh para sahabat. Ketika beliau, para sahabat menyampaikan khutbah pun disampaikan. Disambung dengan para generasi tabi'in, tabi'in, bahkan sampai dengan saat ini. Pesan itu, wasiat itu selalu disampaikan di dalam khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Satu pesan moral. Seminggu sekali kita diingatkan untuk memberikan sebuah rangsangan di dalam tubuh kita ini. Bahwa puncak kesuksesan seseorang di hadapan Allah, puncak kesuksesan seseorang di hadapan Allah, ternyata Allah tidak melihat jabatan dan kedudukan kita. Suksesnya seseorang di hadapan Allah, Allah tidak lihat berapa banyak harta dan kekayaan yang kita miliki. Demi Allah, Allah tidak lihat itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak lihat itu. Allah tidak lihat harta kita. Allah tidak lihat jabatan dan kedudukan kita. Allah tidak lihat status sosial kita. Suksesnya seseorang di hadapan Allah dilihat di akhir hayatnya. Apakah dia su'ul khatimah atau dia husnul khatimah. Ini kesuksesan seseorang di hadapan Allah. Mungkin bisa jadi ketika dia hidup di alam dunia, dia jadi orang yang terhormat. Semua orang memuliakan dia, menghormati dia. Semua orang. Karena mungkin jabatannya, karena mungkin kekayaannya, karena mungkin harta yang dia milikinya. Semua orang menghormati dia. Tapi ternyata kekayaan yang dia miliki, jabatan yang ada pada dirinya, bukan mendekatkan diri kepada Allah, jauh kepada Allah. Sehingga ketika dia meninggal dunia,
dalam keadaan tidak beribadah, bahkan dalam keadaan maksiat, jauh sama Allah, meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Walaupun di dunia dia termasuk orang yang mulia, maaf, tapi di hadapan Allah dia termasuk orang yang hina di hadapan Allah. Nauzubillah min zalik. Tapi ada orang yang sebagian di antara kita biasa-biasa saja, dia nggak punya jabatan dan kedudukan, enggak, hartanya pun juga Masya Allah mungkin di kelas bawah, dia termasuk status sosialnya, jangan lagi orang mau berteman dengan dia, dekat saja nggak mau, mungkin karena kemiskinannya, mungkin karena kesusahannya, jadi orang tidak mau bergaul sama dia. Tapi ternyata kemiskinan yang ada sama dirinya, kesulitan dan kesusahan yang ada sama dirinya, ternyata tidak menjauhkan dia dengan Allah. Bocor memang rumahnya, tapi tiap malam tahajud nggak pernah tinggal. Sempit mungkin rumahnya, tapi dalam rumah yang sempit itu, Masya Allah, cahaya Al-Quran selalu berkumandang di dalamnya. Salat duha tidak pernah ditinggal. Mati orang itu dalam keadaan beribadah kepada Allah. Hina dia di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah. Husnul khatimah. Mohon maaf tahadusan bin ni'mah. Ada, saya punya guru, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Syafi'i Al-Lami. Beliau pernah memberikan isyarat. Ini mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya. Insya Allah. Husnul Khotimah itu ternyata menurut beliau itu dibagi 3. Ada Husnul Khotimah ammah, ada Husnul Khotimah khosoh, ada Husnul Khotimah khossatil khosoh. Ada berapa? 3. Ada Husnul Khotimah ammah, umum. Kalau ini tidak terlalu berat syaratnya. Orang itu insya Allah dikategorikan meninggalnya dalam keadaan Husnul Khotimah. Manakala ketika ada orang meninggal dunia, ada saudara kita meninggal dunia, ada handai dan taulan kita meninggal dunia, ada tetangga dan jiran kita, keluarga kita meninggal dunia. Pada saat mereka meninggal dunia, mereka masih muslim, mereka masih mukmin, dan mereka tidak berbuat maksiat, tidak musyrik kepada Allah, maka insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kelasnya amma. Syaratnya itu aja, meninggal dunia, muslim, mukmin, tidak maksiat, tidak musyrik, maka insya Allah dikategorikan sebagai orang yang meninggal dunia husnul khatimah. Tapi levelnya apa? Amma, umum. Ada lagi yang level yang lebih tinggi, Pak. Ada orang yang meninggal dunianya husnul khatimah, tapi kelasnya khusus. Biasanya kalau khusus dengan umum lebih banyak mana? Khusus dengan umum lebih banyak mana? Iya. Ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, tapi husnul khotimahnya khosoh. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang meninggal dunia. Ketika mereka meninggal dunia, bukan hanya dalam keadaan muslim, bukan hanya dalam keadaan mukmin, tapi meninggal dunianya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Meninggal dunia dalam keadaan beribadah kepada Allah. Bapak Ibu pernah dengar ada orang meninggal dunia dalam keadaan sujud? Betul? Ada orang sedang membaca Quran meninggal dunia. Ada orang setelah tawaf meninggal dunia, jatuh. Masya Allah. Ini namanya meninggal dunianya husnul khotimah. Tapi kelasnya apa? Khusus. Sujud, Pak. Ini orang meninggal dunia sujud nggak bisa dipesen nih. Ya, nggak bisa. Saya boleh cerita sedikit, Pak? Boleh? Satu hari saya diundang ceramah.
di daerah Jakarta Pusat. Ini beberapa tahun yang lalu. Kemudian acaranya malam. Sore ditelepon. Ketua panitianya, Assalamualaikum Pak Kiai, mengingatkan nanti malam acara Kiai. Oh iya, baik insya Allah. Izin Kiai, nanti setelah maghrib kami panitia akan datang menjemput katanya. Oh mau dijemput? Iya, baik. Singkat cerita, datanglah mereka panitia ini, 3 orang. Ini 3 orang datang, kemudian sampai ke rumah, tidak berapa lama setelah sholat isya kami pun berangkat. Naiklah mobil jemputan itu. Sopir dan satunya di depan. Tinggal satu ada di belakang. Duduk bersama saya. Duduknya bersama saya di tengah. Di tengah perjalanan yang di samping saya ini saya boleh cerita Pak? Boleh. Saya lihat tegang banget, takut jadi saya. Nah, ternyata orang yang sebelah saya ini pegang tangan saya. Anak muda ini. Apa kata dia? Pak Ustadz, tolong bimbing saya Pak Ustadz. Saya mau tobat. Saya mau insaf. Begitu kata dia. Sekali saya diam, saya nggak jawab. Kemudian dia bilang lagi, Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, tolong bimbing saya. Saya mau tobat, saya mau insaf. 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali dia minta. Akhirnya saya penasaran dengan anak muda ini. Saya tanya, Bang, mohon maaf. Kenapa abang pengen tobat? Kenapa abang pengen insaf? Emang dosa apa yang sudah abang kerjain? Emang maksiat apa yang abang sudah lakuin? Malu saya Pak Ustadz. Udah terlalu banyak dosa-dosa yang saya kerjain. Udah terlalu banyak maksiat yang saya lakukan. Saya sudah zina, saya sudah judi, saya sudah mencuri, saya sudah kena narkoba, dan lain sebagainya. Itu rumah-rumah tahanan di Jakarta, maaf Pak Ustadz, hampir semua sudah saya masuki Pak Ustadz. Bahkan ada satu dosa yang saya selalu dihantui dengan sebab dosa itu. Saya pernah membunuh orang. Allah. Dia ngomong begitu, tangan saya dipegang. Saya jadi takut juga Pak. Dia pernah membunuh orang. Dan mohon maaf Bapak, Ibu sekalian, ketika di dalam mobil ini anak muda buka. Dia buka bajunya. Kemudian dia angkat kainnya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Pak. Ternyata dari ujung kakinya sampai ujung lehernya, sekujur tubuhnya penuh dengan apa? Tato. Masya Allah. Belum sempat saya jawab, saya sampai di tempat acara. Jadi saya nggak sempat jawab. Nah, kemudian saya pun ngisi acara itu. Setelah itu kembali pulang, kembali naik mobil itu. Waktu saya masuk di mobil, ada dia lagi Pak di dalam. Ada anak muda ini lagi di dalam. Kemudian pulang. Ada aneh di situ Pak. Ini anak muda ketika pulang dari sejak tempat acara sampai rumah saya, tidak ada satu kata pun yang keluar. Dia hanya menunduk diam. Diam 1000 bahasa. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut dia. Diam saja. Akhirnya sampai di rumah. Ketika sampai di rumah, kemudian saya keluar dari mobil itu. Dia pun keluar. Tiba-tiba dia datang lari, dia peluk saya. Dia nangis di pundak saya. Ustadz, saya takut Ustadz. Tolongin saya. Bimbing saya Ustadz, saya mau tobat, saya mau insaf, apa yang mesti saya kerjain, apa yang mesti saya lakuin, begitu kata dia. Nah di situ saya yakin anak muda ini memang benar-benar pengen apa? Tobat. Akhirnya saya bilang, Bang, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Kalau memang abang sudah bertobat dengan taubatan nasuha, ada satu pesan Bang. Ada satu pesan, bukan dari saya, tapi dari baginda Nabi Muhammad. Kalau ini abang lakukan sebanyak apapun dosa itu, yakin insya Allah dijanjikan oleh Rasulullah.
Sebanyak apapun dosa kita, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Apa yang mesti saya lakukan, kata dia. Saya hanya menyampaikan satu pesan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Aksiru minas salati alayya, fa inna salatakum alayya maghfiratun lizunubikum. Perbanyaklah oleh kamu bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Perbanyaklah oleh kamu bersolawat kepadaku. Fa inna salatakum alayya, karena sesungguhnya solawat yang kalian baca untuk aku, kata Rasulullah, maghfiratun lizunubikum, akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Insya. Dengan apa? Dengan apa? Solawat kepada Nabi Muhammad. Jadi itu saja Pak Ustadz yang saya kerjakan. Iya. Berapa banyak yang mesti saya baca? Sebanyak-banyaknya. Kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Singkat cerita, pamitlah dia. Saya pun masuk ke rumah saya, dia pun pulang. Hari berganti minggu, minggu bertukar bulan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemudian, tiba-tiba saya ditelepon oleh panitia yang dulu pernah ngundang saya itu. Dia bilang, mohon izin Pak Kiai, semalam kami rapat DKM dengan warga musyawarah, ingin mengadakan tablik akbar, pengajian akbar. Sepakat hasil rapat, minta Pak Kiai kembali untuk mengisi di tempat kami. Baik, kapan? Tanggal sekian. Baik, insya Allah. Sampailah waktunya. Ketika waktunya saya datang ke sana. Ditelepon, pengen dijemput. Saya bilang jangan. Saya takut anak muda ini ikut lagi. Akhirnya saya bilang, jangan. Insya Allah saya masih ingat jalannya. Dah, akhirnya saya jalan Pak ke sana dengan supir saya. Sampai di sana saya pun ceramah. Selesai ceramah, kemudian duduk istirahat di ruangan khusus. Kemudian saya bertanya sama pengurus masjid, Pak Haji, 4 bulan yang lalu saya ceramah di sini pertama kali. Ada anak muda yang jemput saya. Ada anak muda yang jemput saya. Siapa Pak Kiai? Saya lupa namanya. Tapi orangnya itu, Masya Allah, itu tatonya baik. Saya ceritakan semua ciri-cirinya itu. Kemana orang itu? Itu anak muda, kata pengurus masjid, betul Pak Kiai. Dulu dia ikut jemput Pak Kiai. Kemana? Bisa nggak saya ketemu sama dia? Maaf Pak Kiai, anak muda yang tadi Pak Kiai ceritain, yang tatonya banyak, yang kupingnya banyak tindik dan lain sebagainya itu baru beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya nggak kaget mendengar dia meninggal. Karena kematian itu bisa datang kepada siapa saja, betul ya? Tapi ada satu yang saya iri Pak, Ibu, mohon maaf. Pengurus masjid itu bilang, Pak Kiai, itu anak muda yang dulu jemput Pak Kiai meninggal dunianya di tempat ini Pak Kiai, di masjid ini. Ketika dalam keadaan sujud waktu sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Bagus nggak? Bagus nggak? Iya. Itu yang bikin saya iri. Maaf Ibu, maaf. Kiai belum tentu bisa meninggal seperti itu. Betul? Ustadz belum tentu bisa meninggal dunia seperti itu. Ini preman. Dosa apa yang belum dia kerjakan? Maksiat apa yang belum dia lakukan? Semua rumah tahanan yang ada di Jakarta sudah dimasuki oleh dia. Bahkan dia pernah membunuh orang. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah terima tobatnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah matikan dia dalam keadaan yang mulia, sujud. Husnul khatimah, khassah. Meninggal dunianya dalam keadaan beribadah. Subhanallah. Nah, datang nih malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kembali kita ke hadis itu. Rasulullah dinasehatin. Yang artinya itu juga nasihat buat siapa? Buat kita sebagai umatnya. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma si'ta fa innaka madziyun. Ma si'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka hati kamu. Silakan, silakan. Tapi jangan lupa kamu pasti mati.
Dan berusahalah kamu mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Doain saya biar bisa meninggal dunia dalam husnul khatimah. Tapi jangan sekarang. Yang kedua, apa katanya hadis ini? Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Ya Allah. Dinasihati Nabi Muhammad, ya Muhammad, ahbib ma syi'ta. Wahai Muhammad, cintailah apa saja yang ingin kamu cintai sesuka hatimu, silakan. Fa innaka mufariquhu, tapi jangan lupa setiap yang kamu cintai itu pasti akan berpisah dengan dirimu. Kita boleh cintai apa saja secinta-cintanya, silakan. Kita mau mencintai dagangan kita secinta-cintanya, boleh tidak? Boleh. Mau dagang dari pagi sampai pagi lagi, boleh? Iya. Silakan. Kita mau mencintai pekerjaan kita, silakan. Mau mencintai istri, anak, keluarga kita, silakan. Cintailah itu secinta-cintanya. Fa innaka mufariquhu. Tapi jangan lupa setiap yang kamu cintai itu pasti akan berpisah dengan diri. Semua akan berpisah dengan kita. Allahu Akbar. Silakan. Kita boleh mencintai apa saja. Malaikat Jibril datang memberikan pesan indah, nasihat indah kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad loh Pak, yang dinasehatin. Padahal tidak ada makhluk yang paling mulia kecuali siapa? Rasulullah. Betul? Nggak ada makhluk yang paling taat kepada Allah kecuali adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dijamin beliau untuk masuk ke surga. Tidak dibuka pintu surga kalau Nabi Muhammad belum masuk ke dalamnya. Tapi diberikan nasihat. Hati-hati Muhammad. Kamu mau hidup sesuka hati kamu silakan. Tapi jangan lupa kamu pasti mati. Kamu mau mencintai apa saja silakan. Tapi jangan lupa setiap yang kamu cintai itu pasti akan berpisah dengan dirimu. Ketika manusia meninggal dunia, digambarkan di lain hadis, apabila manusia meninggal dunia, apabila manusia meninggal dunia, dimandikan dia, dikafankan dia, disolatkan dia, kemudian dibawa untuk dikuburkan dia. Kata baginda Nabi Muhammad, ketika sudah disolatkan dan akan dibawa ke alam kubur, ada 3 yang menghantarkan dia, ada 3 yang akan mengiringi kita, ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. 3, ketika jenazah kita dibawa. Siapa yang mengiringinya? Keluarga. Anak kita, istri kita, keluarga kita, teman kita, kawan kerabat kita, betul? Ikut. Harta kita diantar oleh mobil kita, diiringi oleh kendaraan yang kita miliki. Masya Allah, ikut anterin kita. Tapi wa yabqa wahidun, sayang 1000 sayang. Di antara 3 itu hanya 1 yang akan menemani engkau, yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu, keluarga kita. Pulang nggak? Pulang nggak? Ya. Secinta-cintanya kita sama istri kita. Betul? Bapak cinta sama istri? Kok 3 orang yang jawab ini? Secinta-cintanya kita sama istri, ketika istri kita meninggal dunia, ada yang mau nemanin? Hah? Ada yang mau? Ya Allah, enggak Pak. Tapi sedih enggak? Sedih enggak? Nangis enggak? Nangis. Yang sebelah. Yang sebelah lagi, siapa gantinya ini? Begitu katanya. Oh, kita punya anak kita, oh Masya Allah, Ustadz, saya aman, anak saya dari pesantren Ustadz, hafal 30 juz Al-Quran, tidak pernah tinggal tahajudnya, baktinya sama orang tua luar biasa. Itu anak yang luar biasa, yang soleh dan soleha seperti itu. Ketika ayahnya meninggal, ibunya meninggal, mau menemani dalam kubur? Tidak ada, saudara. Harta kita tidak. Lalu siapa yang menemani kita?
Ini mudah-mudahan duduknya kita jadi teman kita nanti di sana, Pak. Amal kita. Masya Allah. Cintailah apa saja yang kamu cintai sesuka hati kamu. Silakan. Dan terakhir, Rasulullah dipesan oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayitun. Muhammad, hiduplah kamu sesuka hati kamu, silakan. Tapi jangan lupa ya Muhammad, kamu pasti mati. Berusahalah untuk mengakhiri hidupmu dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah apa saja yang ingin kamu cintai sesuka hatimu, silakan. Tapi ketahui Muhammad, setiap yang kamu cintai itu pasti akan berpisah dengan kamu. Yang ketiga, yang terakhir, nasihat indah ini. Ya Muhammad, wahai Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bi. Wahai Muhammad, lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hati kamu. Silakan. Perbuatlah apa saja yang ingin kamu perbuat. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hatimu. Silakan. Tapi jangan lupa setiap yang kamu lakukan dan kamu perbuat itu, fa innaka madziyun bih, akan mendapatkan ganjaran dan balasan dari Allah. Kita boleh melakukan apa saja selama hayat kita masih ada di kandung badan. Kita mau lakukan apa saja, silakan. Mau lakukan yang baik, boleh. Melakukan yang tidak baik, boleh. Silakan. Kamu mau sholat boleh, enggak sholat boleh. Mau jadi orang yang taat kepada Allah boleh. Menjadi orang yang selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat, silahkan. Lakukanlah sesuka hati kamu. Apa saja yang ingin kamu lakukan. Mau sembahyang boleh, enggak sembahyang juga. Mohon maaf, kira-kira kalau kita enggak sembahyang, Allah rugi enggak? Allah rugi enggak? Andai kata kita sholat, Allah untung tidak? Amal yang kita lakukan bukan untuk Allah. Tapi amal yang kita lakukan buat siapa? Buat kita. Mau sholat boleh, enggak sholat juga boleh, Pak. Silakan. Datang malaikat Jibril, nasehatin, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bi. Lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan sesuka hati kamu. Silakan. Tapi jangan lupa Muhammad, nanti yang kamu lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat, bukan di sini. Dunia bukan tempat balasan. Dunia ini tempatnya beramal. Ad-dunya darul amal. Dunia adalah tempatnya beramal. Laisa darul jaza, bukan tempatnya balasan. Dunia ini hanya tempat untuk apa? Beramal, bukan cari balasan. Jangan cari balasan di sini, Pak. Nanti balasannya di akhirat. Akhirat adalah negeri balasan, bukan negeri beramal. Ini sholat yang kita kerjain, Pak. Jangan minta balasannya sekarang. Nanti baru terasa. Kalau dibayarnya di dunia terlalu kecil, Pak. Kalau sholat yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, dibayarnya di dunia terlalu kecil. Padahal kehidupan yang paling kita butuh pertolongan adanya di mana? Di akhirat. Bapak pernah, ibu pernah dengar ketika ada sholat jenazah, kemudian ada yang berkata, keluarganya sambutan, apa katanya? Terima kasih para jamaah yang telah bersedia menyolatkan jenazah almarhum orang tua saya. Kalau orang tua saya punya salah, maafkan. Begitu enggak? Kalau dia memang punya ada urusan hutang dan piutang, silakan hubungi saya. Tolong doakan orang tua saya. Mudah-mudahan alam kuburnya diterangi oleh Allah dan dijadikan raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman surga. Pernah dengar kalimat itu? Pernah dengar kalimat itu? Iya. Minta alam kuburnya diterangin. Pakai apa, Pak? Diterangin ya.
Pakai apa diteranginnya? Pakai lampu ini? Enggak, ini lampu dunia. Ini lampu dunia. Lampu ini hanya bisa menerangi masjid. Lampu ini hanya bisa menerangi rumah kita. Tapi dia tidak bisa menerangi alam kubur kita. Kata Nabi, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya yang akan menerangi alam kubur kita. Insya ini besok mudah-mudahan alam kubur kita terang. Dengan lampu yang bernama Zohor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Semakin baik yang kita kerjakan, itu yang akan menerangi alam kubur kita. Ada berapa lampu? Ada berapa lampu? 5. Tambahin lagi Pak, lampu kristal yang paling indah. Yang paling bagus, yang paling mahal. Beli lampu tahajud namanya. Lampu duha namanya. Lampu tasbih namanya. Semakin banyak sholat yang kita kerjakan, maka insya Allah akan semakin terang alam kubur kita. Lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan. Andai kata engkau melakukan perbuatan dosa dan maksiat, mungkin engkau bisa selamat di pengadilan dunia. Betul? Tapi sanggupkan nanti di pengadilan Allah. Ini mohon maaf nih. Di pengadilan dunia, kita bisa bersandiwara. Kita bisa mempermainkan itu pengadilan dunia. Di dunia. Makanya kata orang, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya Pak. Kata orang, di dunia ini mudah kita mencari pengadilan. Tapi sulit untuk mendapatkan keadilan. Betul? Iya. Di dunia ini kita mudah mencari pengadilan, tapi sulit untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan yang hakiki di mata Allah. Jangan heran Bapak Ibu sekalian, maaf, jangan heran di pengadilan dunia yang benar bisa masuk penjara. Sementara yang salah bisa tersenyum di luar penjara. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Iya, di dunia. Mungkin karena jabatannya, mungkin karena kedudukannya, mungkin karena harta dan kekayaan yang dia miliki. Dia bisa bersandiwara dengan pengadilan dunia. Dia mampu mempermainkan pengadilan dunia. Tapi sanggupkah nanti di pengadilan Allah? Di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Di mahkamah ilahi. Di mana pada saat itu tidak ada satu kecil pun kejahatan yang bisa tidak terlihat di pengadilan Allah. Semua akan terperiksa. Dan pada saat itu, maaf, kita tidak bisa berdusta di hadapan Allah. Karena pada saat itu mulut kita dikunci oleh Allah. Tangan kita yang berbicara. Kaki kita yang berbicara. Ada ayat, saya yakin Bapak Ibu pernah bahkan sering dengar ayat itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ada nggak? Surah apa? Dalam surah Yasin Allah sudah berikan itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti pada hari itu, yakni pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami rapatkan mulut kamu sekalian, kami kunci, kami patri mulut kamu sekalian. Udah cukup mulut bicara di dunia. Kata ulama, yang di dunia bisa ngomong, nanti di akhirat nggak bisa ngomong. Di dunia nggak bisa ngomong, tapi ntar di akhirat ngomong. Nakhtimu ala afwahihim, kami rapatkan mulut kamu sekalian. Tidak bisa bicara. Lalu yang bicara siapa? Wa tukallimuna aydihim, tangan kalianlah nanti yang berbicara kepadaku, kata Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu, dan kaki kalianlah nanti yang akan memberikan kesaksian terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Masya Allah. Silakan lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu lakukan itu akan mendapatkan ganjaran dan balasannya, dan akan diminta pertanggungjawaban. Hiduplah kamu sesuka hati kamu, tapi jangan lupa, kamu pasti apa? Mati. Berusahalah mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khotimah.
cintailah apa saja yang ingin kamu cintai sesuka hatimu. Tapi jangan lupa, setiap yang kamu cintai itu akan berpisah dengan kamu. Mudah-mudahan nasihat ini menjadi satu barometer buat kita di dalam menjalani kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya. Allah memberikan kekuatan iman dan Islam, membimbing kita sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan ridho dan rahmatnya, mampu mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu iza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma khtim bil khairati ajalana wa haqiq bi fadlika amalana wa sahil li bulughi ridhaka subulana wa hasin fi jami'il ahwali a'malana. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.